Untuk melacak itu, pertama kita lacak siapakah itu Benyamin yang kemudian dipakai sebagai nama suku. Referensinya harus kita masuk ke kitab Kejadian pada bab ke-35 ayat ke-18, kemudian ayat ke-24, kemudian bab 42 ayat yang keempat. Kita baca, bunyinya demikian. Kejadian 35 ayat ke-18. Dan ketika ia, Rahel maksudnya, hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya, Yakub, menamainya Benyamin. Jadi Benyamin itu anaknya Yakub yang berasal dari Rahel. Yang ditegaskan pada Kejadian 35 ayat ke-24. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Jadi itu anaknya Rahel. Maka keterangan selanjutnya dalam kitab Kejadian 42 ayat yang keempat dikatakan, Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf. Nah, lebih jelas lagi dalam ayat ini, Benyamin adalah adiknya Yusuf. Maka kita sudah tahu ternyata Benyamin adalah nama orang, yaitu anaknya Yakub alias Israel, yang menjadi nama suku yang merupakan salah satu dari ke-12 suku Israel. Lalu, apa peran suku Benyamin dalam hal ini? Ketika kerajaan Daud pecah, nah kalau Anda ingin tahu mengenai kerajaan Daud pecah dan sebagainya, silakan Anda meluncur ke channel YouTube Katkit yang berjudul Paham Isi Alkitab dalam 2 jam. Nanti Anda akan memahami bagaimana kerajaan utara, kerajaan selatan, dan seputar itu. Suku Benyamin pada saat kerajaan Daud pecah tetap setia kepada dinasti Daud yang memerintah kerajaan selatan. Ada beberapa referensi yang memperlihatkan hal itu. Namun saya akan sebut saja satu dari Pertama Raja-Raja 12 ayat ke-23. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Jadi kita lihat kaum Yehuda itu yang memimpin kerajaan selatan dan Benyamin yang masih setia kepada keturunan Daud yang berasal dari bangsa Yehuda. Nah, kemudian ketika pembuangan ke Babel berakhir, karena pada waktu itu kerajaan selatan kan juga dihancurkan. Suku Yehuda kemudian dibuang ke Babilonia, maka karena suku Benyamin juga ikut di kerajaan selatan, maka ikut dibuang. Nah, ketika pembuangan berakhir, suku Benyamin juga ikut kembali ke Yerusalem. Kita lihat referensinya dalam kitab Ezra dan Nehemia. Pokoknya kalau bicara mengenai pulang dari pembuangan, ada kitab Ezra dan Nehemia yang dapat kita baca. Ezra 4 ayat yang pertama. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan dan seterusnya. Jadi yang pulang dari pembuangan apa? Orang Yehuda dan Benyamin. Kemudian dalam kitab Nehemia pada pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Bene Yehuda dan Bene Benyamin. Maka itu sangat jelas kedua kitab Ezra dan Nehemia menceritakan bagaimana orang-orang Benyamin pulang ke pembuangan, orang-orang Benyamin pulang dari pembuangan ke tanah Israel. Nah, karena mereka kembali ke tanah Israel setelah pembuangan, suku Benyamin bersama dengan suku Yehuda menganggap diri mereka Israel yang sejati. Kenapa? Karena 10 suku yang dari kerajaan utara dianggap bukan Israel sejati. Karena suku-suku utara yang 10 itu sudah tercemar karena keturunan dari bangsa lain dan juga iman atau kepercayaan atau agama bangsa-bangsa lain punya sesembahan yang lain. Nah, suku-suku utara itulah yang kemudian disebut orang-orang Samaria. Nanti kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru terutama Injil, kita akan temui lagi orang-orang Samaria itu. Asalnya dari orang-orang Israel juga, tapi kemudian tercampur-campur dengan bangsa-bangsa lain dan iman bangsa lain, maka dianggap tidak murni lagi, bukan Israel yang sejati. Sementara suku Benyamin itu Israel sejati.